Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana.
Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu.
Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393 garing PID garing 2016 garing PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K garing PID garing 2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK garing OD garing 2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus.
Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam
es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini pakai ambulan.
Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum.
Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa. Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan.
Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017.
Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara.
Sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016, Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa. Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana.
Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara.
ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana.
Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa. Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu.
Banyak publik yang penasaran dengan kasus Coffee Yanidah tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Coffee Yanidah ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus.
Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam
es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan Hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa. Ini pakai ambulan.
Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum.
Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibawa Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan.
Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopisianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017.
Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016.
Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu.
Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna.
Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris.
Namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi.
Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Komisionida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna.
Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim
Kesworo dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hutapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso.
Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017.
Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen.
Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus Kopi Sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus Kopi Sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan.
Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi Sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi Sinida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi Sinida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi Sinida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara.
Sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016, Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di BKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu.
Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus korupsi Nida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna.
Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris,
Namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila dokter Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi.
Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Komisi Nida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna.
Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim
Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hutapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di BKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso.
Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017.
Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo. Ia menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen.
itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan.
Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Buktinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara.
Sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016, Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana.
Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak boleh diperbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopisianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopisianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopisianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopisianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara.
ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Lahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris,
Namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila dokter Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi.
Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Komisionida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna.
Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim
Kesworo dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hutapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso.
Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017.
Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Cave and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen.
Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan.
Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi.
Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus Kopisyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus Kopisyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopisyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopisyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan.
Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko. Ia menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal.
Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya.
Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin.
Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita.
Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas.
Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Cave and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita.
Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea.
Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso.
Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017.
Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen.
itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan.
Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016.
Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana.
Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara.
ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris.
Namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Lahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa, ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi.
Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Komisionida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna.
Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim
Kesworo dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hutapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKPM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso.
Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017.
Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen.
Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan.
Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arit Sumargo. Ia menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus Kopi Sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus Kopi Sinida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sinida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sinida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016.
Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu.
Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus korupsi Nida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna.
Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Lahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana.
Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu.
Banyak publik yang penasaran dengan kasus Coffee Sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Coffee Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworoh, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus.
Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Kesalahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak perlu diperbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam
es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya, bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan?
Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum.
Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini bisa pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan.
Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus korupsi Nida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017.
Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin sudah meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi Sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kisworo dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara.
Sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016, Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa itu pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana.
Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak boleh diperbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus Kopi Sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus Kopi Sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara.
ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini, Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana.
Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu.
Banyak publik yang penasaran dengan kasus Kopi Sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Kopi Sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393 garing PID garing 2016 garing PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K garing PID garing 2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK garing OD garing 2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus.
Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam
es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan?
Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum.
Setelah vonis tingkat pengadilan negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini mesti pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan.
Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017.
Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Calvi and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Mestinya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo. Ia menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia. Kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih, lagi 2 kali, tandasnya.
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi cyanida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi cyanida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi cyanida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kesworoh, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016.
Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di Lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan? Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Covey and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu.
Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi Sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi Sinida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atau korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi Sinida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi Sinida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri cyanida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393/PID/2016/PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K/PID/2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69PK/OD/2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna.
Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris, namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM, dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin padahal sama orang. Takut kenapa jangan dibawa ini pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah disolimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumargo yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan. Dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara.
Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut, terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi. Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus kopi sianida ini membuktikan bahwa Jessica Wongso bersalah dan terbukti 100% penyebab Mirna tewas. Diketahui putusan hakim pada 27 Oktober 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampuri sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada 15 Juni 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworoh, dan dua anggotanya Binsar Gultam dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada 12 Oktober 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dia membacakan pledoi selama 12 menit dengan menahan air mata. Berikut ini perjalanan hasil putusan vonis sidang Jessica Wongso dari langkah upaya hukum yang dilakukannya selama ini. Sebelum putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar sebanyak 32 kali persidangan. Usai putusan hakim itu, Jessica dan kuasa hukumnya berusaha menempuh sejumlah upaya hukum untuk lepas dari jerat hukum. Setelah vonis tingkat Pengadilan Negeri, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dirilis dalam putusan nomor 393 garing PID garing 2016 garing PT DKI tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Pada putusan banding itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakoso, Wibowo Sri Agrawati, dan Pramodana Atmajah menguatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian setelah banding yang artinya upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke MA dengan nomor register 498K garing PID garing 2017. Tetapi langkah hukum itu juga masih buntu karena Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Artijo Al-Qodsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017. Diketahui, hakim tersebut dikenal hakim yang tegas dan ditakuti oleh kalangan koruptor. Langkah kasasi ditolak, Jessica Wongso dan kuasa hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan. Saat itu Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PK garing OD garing 2018 diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016. Jessica baru akan bebas dari penjara sekitar 13 tahun lagi jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Di tengah kontroversi yang saat ini bermunculan, ada kutipan Otto Hasibuan dalam film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso yang menarik perhatian. Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica Wongso ini meminta agar melakukan upaya hukum lainnya. Otto Hasibuan meminta Jessica mengajukan gerasi ke Presiden sebagai langkah hukum yang terakhir. Gerasi yakni dengan mengakui perbuatannya yang telah dibuktikan majelis hakim. Namun yang mengejutkan, Jessica Wongso menolak gerasi apa yang disarankan Otto Hasibuan. Seperti dikatakan Otto Hasibuan, Jessica Wongso tetap pada pendiriannya bahwa dirinya bukan pembunuh Mirna. Bahkan Jessica Wongso rela menjalani hukuman 20 tahun penjara ketimbang mengakui perbuatan membunuh Mirna yang sama sekali tidak dilakukannya. Video aktivitas Jessica Wongso di penjara beredar di TikTok dan jadi sorotan karena masuk FYP. Rupanya video itu diunggah oleh Ardita Febriani Silitonga. Ia bertemu dan berbincang Jessica Wongso di lapas Pondok Bambu saat masih berstatus mahasiswa sekira 4 tahun lalu. Kala itu Dita, sapaan akrabnya bersama teman mahasiswa lain dari Universitas Negeri Jakarta melakukan kegiatan. Mereka memberi pelatihan kepada para narapidana. Dita sebetulnya ingin memberi pelatihan belajar bahasa Inggris,
Namun urung dilakukan karena Jessica Wongso sudah mengambil peran itu selama di rutan. Awalnya aku mau ngajar bahasa Inggris, tapi karena sudah ada Kak Jessica yang ngajar, akhirnya aku jadi ngajar bahasa Indonesia di sana, ujar Dita. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Kak Jessica ikut bikin bantalnya, anak yang mau belajar semua hal, ucap Dita. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Kak Jessica memberikan dampak yang sangat bagus. Dia juga sering diminta untuk desain-desain di PKBM. Dia bahkan lebih aktif dari warga binaan lainnya, terangnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, kata Dita. Hingga kini Jessica Wongso tak merasa bersalah meski hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Lahannya, maksudnya kalau makanya itu kalau dibawa sama ambulan mungkin nggak meninggal, udah diperingetin badal sama orang. Kenapa jangan dibawa? Ini itu pakai ambulan. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, memberikan pernyataan terkait dengan nasib sang putri tercintanya yang harus mendekam 20 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Secara belak-belakan, Imelda Wongso mengaku sedih jika membicarakan soal Jessica Wongso. Imelda Wongso merasa Jessica Wongso telah dizalimi atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Imelda Wongso menyesalkan kematian Mirna yang membuat sang putri harus menjadi narapidana. Bahkan ada sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirna, entah disengaja atau tidak atas keteledoran sosok tersebut. Ibunda Jessica Wongso menyebut meninggalnya Mirna karena keteledoran Arif Sumarko yang menyangkakan mengapa suami Mirna tidak membawa istrinya yang kritis saat itu dengan ambulan. Padahal jika dibawa menggunakan ambulan, ada kemungkinan Mirna masih bisa terselamatkan. Namun suami Mirna justru yang membawa sendiri ke rumah sakit. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kata Imelda Wongso. Kenapa? Kasih kesempatan dokter merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput suaminya. Suaminya bawa mati di perjalanan, meninggal di perjalanan, terangnya. Ibunda Jessica Wongso membeberkan apabila Dr. Joshua yang sempat memeriksa Mirna mengatakan meninggal bukan karena keracunan. Siapa yang disalahkan? Dia minum kopi nggak meninggal. Dr. Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali, tandasnya. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Kontroversi hingga kini masih terus bermunculan terkait kasus kopi sianida dengan tervonis atau terpidana Jessica Wongso atas korbannya Wayan Mirna Salihin. Atas kasus ini Jessica Wongso divonis dengan hukuman pidana kurungan 20 tahun penjara dan sudah dijalaninya 7 tahun terhitung sejak tahun 2016 lalu. Munculnya kontroversi dan menjadi perbincangan publik apakah benar Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Hal ini setelah Netflix merilis film dokumenter It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Banyak publik yang penasaran dengan kasus kopi sianida tersebut. Terlebih lagi bagi warganet khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang ikut-ikutan nimbrung berkontroversi.
Melihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, penegak hukum yang menangani kasus Komisi Nida ini